Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. Oke anak-anak kelas 12, kita hari ini mempelajari tentang pernikahan, yakni pernikahan dalam Islam materi kelas 12. Nikah itu apa sih? Kata nikah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u, artinya bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Hadis tentang pernikahan. Ani bin Abdillah an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanul farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'u. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai. Artinya, puasa dapat melemahkan syahwat. Jadi anak-anakku, nanti atau suatu saat di titik tertentu atau pada masa tertentu, jika kalian sudah sanggup untuk menikah, artinya sanggup zahir dan batin, maka lebih baik menikah. Walaupun nikah itu hukumnya tidak wajib atau hukum asalnya itu tidak wajib. Kenapa? Karena pernikahan itu dapat menundukkan mata. Kalau sudah punya istri itu berbeda dengan yang masih jomblo. Ya, berbeda dengan ketika masih jomblo. Kalau sudah punya istri, terkadang mau melirik yang lain itu tidak tega sama yang dia. Atau minimal punya tanggung jawab. Saya sudah punya istri, saya tidak boleh macam-macam. Seperti itu. Belum lagi kalau ditambah sudah punya anak, tanggung jawabnya lebih besar. Oke, selanjutnya kita membahas tentang hukum nikah. Jadi hukum menikah itu sebenarnya adalah jaiz atau mubah, artinya dibolehkan. Mau menikah boleh, tidak pun juga tidak apa-apa. Asalkan kuat. Yang kedua, wajib. Wajib itu bagi siapa? Pernikahan itu wajib bagi orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia terjerumus dalam perzinahan. Yang ketiga, sunnah. Sunnah bagi orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Yang keempat,
makruh. Makruh itu bagi orang yang melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Artinya gini, ketika seseorang itu memiliki hasrat untuk menikah, tetapi dia belum berpenghasilan. Saya garis bawahi ya, belum berpenghasilan. Misalkan bukan belum bekerja. Kenapa? Terkadang orang itu walaupun tidak bekerja, tapi masih punya aset yang produktif. Misalkan punya sewaan gedung, persewaan motor atau rental mobil, rental motor. Itu kan harus bekerja menggunakan bekerja menggunakan tenaga. Yeah. Atau tidak harus ikut orang, yang penting punya penghasilan untuk memberikan nafkah pada yang ditanggungnya nanti. Seperti itu. Yang kelima adalah hukum nikah itu bisa menjadi haram. Bagi siapa? Bagi orang yang melakukan perzinahan tetapi niatnya itu buruk. Niatnya itu jelek. Seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk yang lainnya. Jadi kesimpulannya, hukum nikah itu tidak hanya sunnah, tidak hanya mubah, tapi hukum nikah itu ada 5. Jaiz, wajib, sunnah, makruh, haram. Tergantung kondisi kita. Nah, minimal kita menikah itu dalam kondisi hukumnya itu jaiz. Minimal. Kenapa kok tidak makruh? Ya diusahakan di posisi jaiz. Kenapa kalau tidak makruh? Biar ketika kita menikah itu permasalahannya tidak terlalu banyak. Minimal ketika kita memiliki penghasilan, satu permasalahan itu atau satu permasalahan terkait ekonomi terselesaikan. Tapi kalaupun kondisi darurat lah, dan si istri mau menerimanya, ya di posisi nomor 4 ini boleh, yang penting tidak di posisi hukum yang haram. Ini berbicara tentang hukum, bukan berbicara tentang sah atau tidaknya menikah. Karena kalau sah atau tidaknya menikah itu berhubungannya dengan syarat dan rukun menikah. Oke, saya lanjutkan. Tujuan pernikahan. Secara umum tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi hajat manusia. Pria terhadap wanita atau sebaliknya wanita terhadap pria. Dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Jadi standarisasi kebahagiaan itu adalah sesuai dengan agama Islam, bukan bahagia atau senang-senang yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Ya. Selanjutnya, secara khusus, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, yaitu sakinah. Orang yang sudah menikah itu hidupnya lebih tenang. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai pendamping. Nah, ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menikah merupakan perintah Allah. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Jadi ini penting anak-anakku. Di antara tujuan Islam adalah untuk hifdzun nasab. Hifdzun nasab itu adalah menjaga keturunan. Nah, di pernikahan ini seorang anak memiliki nasab yang jelas dari ayah dan ibunya. Na'udzubillah. Ketika ada anak yang tidak memiliki nasab dari sang ayah atau ibunya melakukan perzinahan sehingga tidak memiliki ayah yang sah, maka itu juga menjadikan beban terhadap anak. Beban sosial juga. Karena kalau anaknya itu perempuan, maka tidak lain yang menikahkan adalah wali hakim. Walaupun ibunya itu akan menikah dengan laki-laki, seorang laki-laki, dia tidak bisa menjadi ayah yang sah bagi seorang anak perempuan dari hasil perzinahan. Untuk selanjutnya yakni syarat dan rukun nikah. Rukun nikah ini ada 5, adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali, adanya 2 orang saksi, dan adanya ijab dan qabul. Syarat calon suami, yang pertama adalah agama Islam, yang kedua atas kehendak sendiri, yang ketiga bukan muhrim, yang keempat tidak sedang ihram atau haji. Untuk calon istri syaratnya beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, atau bukan mahram. Nah, yang benar itu bukan mahram. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan di kita, maka biasanya bilang bukan muhrim. Sebenarnya yang benar adalah bukan mahram. Yang keempat, tidak bersuami. Perempuan ini tidak boleh berpoligami. Maka posisi calon istri itu tidak boleh memiliki suami sebelum melaksanakan pernikahan. Yang kelima, tidak sedang dalam masa iddah. Yang keenam, tidak ihram haji atau umrah. Nah, syarat wali yang pertama mukallaf, Islam dewasa, sehat, akal. Dewasa ini artinya balik. Yang kedua, laki-laki merdeka. Yang ketiga, adil. Yang keempat, tidak sedang haji atau umrah. Selanjutnya adanya 2 orang saksi. 2 orang saksi itu syaratnya Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Orang saksi laki-laki adil ya. Nah, kalau di Indonesia itu saksi itu bukan hanya 2 kadang, banyak. Nah, diadakan walimatul arus. Nah, akad nikahnya dihadiri oleh orang laki-laki dan juga sekaligus menjadi saksi dalam pernikahan. Selanjutnya adalah adanya ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Jadi antara ijab dan qabul ini tidak perlu terpisah oleh sesuatu apapun atau kata-kata apapun. Jadi misalkan sang wali atau yang mewakili bilang halan, yang qabul langsung menjawab qabiltu nikah halal wa tazwijabil mahrul madhkur. Itu kalau menggunakan bahasa Arab. Oke, selanjutnya adalah mahram nikah. Mahram nikah itu adalah perempuan-perempuan
atau wanita-wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 3 macam. Pertama adalah wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Di antaranya ibu kandung dan seterusnya ke atas, nenek dari ibu, nenek dari ayah. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, anak kandung, cucu, dan seterusnya. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung, kakak atau adik kandung, atau yang sebapak atau seibu. Nah, biasanya kalau kita itu ngarani anak kualon, gawanani bapak atau gawanani ibu. Yang keempat, saudara perempuan dari bapak. Berarti bule atau tante. Saudara perempuan dari ibu sama bule, bude. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Ini keponakan ya. Yang B, wanita yang haram dinikahi karena hubungan susuan atau bahasa lainnya adalah rodho'ah. Yang pertama, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan yang sesusuan. Yang C, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Yang pertama, ibu dari istri, ketua. Mertua ini walaupun suatu saat naudzubillah ada yang cerai dengan istrinya, tetap mertua tetap sebagai mahram perkawinan. Ya, nggak boleh untuk dinikahi. Yang kedua, anak tiri. Anak dari istri dengan suami lain apabila suami sudah kumpul dengan ibunya. Yang ketiga, ibu tiri, istri dari ayah, baik sudah cerai maupun belum. Yang keempat, menantu, istri dari anak laki-laki, baik sudah cerai maupun belum. Yang kelima, wanita haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Misalnya, haram melakukan poligami atau memperistri sekaligus terhadap 2 orang saudara. Misalkan, kakaknya dinikahi, adiknya mau dinikahi juga, dipoligami. Nggak boleh, harus salah satu. Kalau misalkan kakak ya kakak, adik atau adik ya adik. Misalkan kakaknya suatu saat meninggal atau bercerai, maka bisa menikah dengan adiknya. Yang penting itu tidak dalam satu ikatan pernikahan. Tapi mudah-mudahan pernikahan itu langgeng ya, sampai ada yang bercerai. Selanjutnya yaitu wali nikah. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi 2. Yang pertama wali nasab, yang kedua wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab sebagai berikut. Pertama, ayah kandung, ayah tiri tidak sah menjadi wali. Terus kemudian ke atas, kakek. Misalkan ayah tidak bisa atau ayah yang meninggal, bisa kakeknya, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga, saudara laki-laki sekandung, adik atau kakaknya. Walaupun adik itu lebih muda, tapi bisa menjadi wali pernikahan, adik kandung. Kemudian saudara laki-laki seayah, Pak Lik, Pak D, Om. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang selanjutnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah yang sekandung dengan ayah. Yang kesembilan, anak laki-laki
dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Wali nikah yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim ini yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Islam yang berada di setiap kecamatan KUA. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, wali nasab benar-benar tidak ada. Yang kedua, wali yang dekat atau akrab tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh abad tidak ada. Yang ketiga, wali akrab bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Yang keempat, wali nasab sedang berihram haji atau umrah. Yang kelima, wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Yang keenam, wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Yang ketujuh, wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang terakhir, wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak sah nikah seorang kecuali dengan wali dan 2 orang saksi adil. Jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah, maka sultan atau wali nikah bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Daruqutni. Anak-anakku, itu yang bisa Pak Akhlor sampaikan. Semoga materi pernikahan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.